juga. SMA Negeri 1 Singaparna. Udah nyampe aja nih Arifan. Dari depan sudah terlihat bersih ya. Ini salah satu SMA favorit yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Prestasinya udah banyak banget. Yes. Dan program-program kesehatannya juga udah berjalan. Podcast kali ini, PDKT kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang ada di sini. Betul, program usaha untuk kesehatan. Iya. Seperti apa? UKS ya. Betul, usaha kesehatan sekolah. Dulu waktu sekolah UKS juga nggak? UKS atau dong. sering bolos Masuk dan dia UKS. masuk UKS ya. Liur sama itu upacara gitu. Baik, Yuk, kita bakalan masuk. ngajakin untuk Waraya Sehat Kabupaten Tasikmalaya Langsung ketemu sama UKS SMA 1 Yeah. Singaparna. Let's go. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Kita mau berkunjung ke dalam, Pak. Boleh ya, Pak ya? Siap, baik. Terima kasih, SMA Bapak. 1 Singaparna ya, Pak. Wow. Prestasi luar biasa terlihat nyata di sini. Ini piala-pialanya itu pasti dikumpulinnya itu sebenarnya nggak cukup segini kalau setiap angkatan Arifan. Ini yang paling tinggi ini. Iya ini, piala bergilir dong. Iya, asal cinta jangan digilir-gilir Jadi ya. kita penasaran banget ya Arifan, prestasinya udah banyak kayak gini, katanya program kesehatannya juga udah jalan banget. Jadi kita langsung aja nyari UKS-nya ada di mana. Kita akan bertemu dengan salah satu perwakilan siswa membahas tentang UKS, apa saja yang dihadirkan, dipersembahkan untuk bagaimana para siswa sadar akan pentingnya kesehatan. Baik, karena kesehatan itu bisa datang dari segmen sekolah juga. Betul. Dimana memang biasanya kadang kalau sekolah itu kurang concern karena lebih ke pendidikan dan sebagainya. Tapi jangan lupa karena mengabaikan kesehatan juga. Dan kesehatan salah satunya dimulai dari kebersihan sekolah. Ini udah bersih banget sekolahnya sekolah, kantin sekolah, toilet sekolah juga itu penting sekali ya. Benar banget, karena biasanya kadang kalau hal kayak gitu di sekolah umum kayak gini tuh biasanya kurang terperhatikan, tapi beda kalau di sekolah. Sudah tidak zaman lagi sekolah jorok, sanitasinya juga tidak bagus. Nah, ada 3 siswa ini lagi keren. ngapain? Selamat pagi teman-teman. Lagi ngapain ini? Ini lagi mau daur ulang pot yang udah lama, kita angkut, kita pindahkan ke ada penampungannya nanti di belakang. Komposnya diganti ya, ini tanahnya, medianya diganti ya. Biasanya mulai rutin untuk benerin, daur ulang kayak gitu berapa bulan sekali? Ini untuk karena programnya masih baru ya, jadi kita lakuin setiap hari sehabis pulang sekolah. Gitu. Ini bagian dari program apa? Sanitasi ini Pak. Sanitasi lingkungan. Lingkungan sekolah sanitasi lingkungan, karena memang biasanya kadang kan kalau datang ke sekolah kadang ada yang gersang atau apa namanya banyak pohon-pohon yang tidak terurus. Ini beda lagi. Selain ini kegiatan sanitasi sekolahnya apa saja nih? Ada di belakang nanti bikin ini kompos. Ini sama siapa namanya? Saya Denda Ahmad Maulana. Siapa? Denda Ahmad Maulana. Panggilannya? Denda. Di Denda kamu ya? Oh iya, kalau telat sekolah di Denda. Ada Denda, ada siapa? Davian. Ada siapa? Panggilannya? Yusron, orang mana? Yusron Iza Mahendra. Bukan. Ya. Jadi kalian memang kenapa senang memperhatikan sanitasi kayak gini sih? Kebetulan dari tim KKR ya, dari UKS itu amanahkan kepada saya bahwa saya itu jadikan koordinator dari bidang sanitasi. Kemungkinan ini saya dan teman-teman mempunyai inisiatif, inisiatif untuk membersihkan pot dan tanaman yang sudah lama. Kebetulan ini saya nanya kepada ibu bapak guru yang ada di sini ya. Tanaman ini sudah lebih dari 15 tahun. Serius? Ini karena nggak bagus, ya 15 tahun nggak berkembang. Ini tanamannya stunting. Stunting. Ini tugas siapa aja sih yang harus mengurus atau memperhatikan sanitasi ini? Apakah tugas Anda aja dari PMI, UKS, atau mungkin semua siswa atau gimana? Dari tim sanitasi aja sih. Sekarang ya, untuk sementara waktu. Menjaga juga. Iya, menjaga. Berarti sanitasi ini concernnya apa aja selain misalnya mengganti tanaman, apalagi nih? Membuang puing-puing bekas kehidupan. Bukan. Puing-puing bekas bangunan. Kebetulan kemarin kan beberapa bulan ke belakang itu habis renovasi ya. Jadi puing-puingnya itu tidak tertata dengan rapi. Jadi kita buang ke belakang. Jadi angkut nanti. Kita lanjut ke tempat lain yuk. Boleh. Dilanjutkan dulu ya. Silakan teman-teman ya. Semangat. Tapi kalau kurang pohonnya bilang aja. Banyak bilang pohon. aja ya. Gimana banyak beli ya. Baik, kita meluncur ke tempat boleh ikut berikutnya. dengan kita ya, diantar ya. Soalnya kan kita nggak tahu. Nanti kita nyasar.
kompos aja kali ya. Sanitasi yang baik itu memang terasa dari udara yang kita hirup ya. Benar. Segar, tidak bau sampah. Benar, tapi bau ini aroma-aroma makanan ini. Karena kita sudah melewati kantin dari Ria. Ini kantinnya kok kantinnya kece, bersih, luar biasa. Biasanya ini. Kadang kalau kantin-kantin zaman kita mungkin ya sekolah itu kan belum tertata kayak gini. Zaman Anda ya, zaman aku udah seperti ini. Enggak, kamu lebih lama dari saya. Ya ini luar biasa, kantinnya bersih banget. Ini memang ada bagian juga untuk mengecek kantin. Ada khusus itu dari pihak sekolah. Keseluruhan sanitasi harus dijaga, termasuk di kantin juga ya. Ini udahnya bagus banget. Ini area komposnya masih sebelah mana? Lanjut. Ini biasanya di kompos itu ngapain aja sih? Jadi bekas daun yang udah rontok kita ambil dan kita masukkan ke kompos bag. Yang disapuin itu ya, dikumpulin gitu ya, bawa ke sana gitu. Pantesan dari tadi kita nggak ngelihat bekas-bekas daun-daun berguguran gitu. Bekas mantan ada ya? Iya. Ini dede-dede lagi ngapain? Lagi pada ngapain? Ini mereka suka aktif juga nggak sih sekolah selain ikut untuk sanitasi sekolah? Ikut. Ya, menjaga sanitasi itu wajib ya teman-teman ya. Salah satunya berarti ngapain yang biasa mereka bisa lakukan? Iya. Mungkin membersihkan depan kelasnya. Jadi nanti di-storein ke kami. Iya. Juga buang sampah juga ya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Baik. Buang mantan saja. Memang jangan ngomongin mantan masih sekolah. Kita menuju ke kompos ya. Lanjutkan ya. Lihat Riri bersih banget. Iya benar. Walaupun memang ini bangunannya bukan bangunan baru banget, tapi dijaga, dirawat banget, benar. Harus seperti ini. Ini masih PR-nya. Ini PR banget. Ini belum ya, siap. PR-nya sanitasi banyak berarti ya. Ini ya. Udah, ini benar. PR-nya masih banyak. Sekalian kalau misalnya kurang lahan untuk ngebersihin di rumah saya masih bisa. Ini yang setelah dibersihkan. Ini ada foto sebelum before and after ada di sini. Ada puing-puing bangunan dan sekarang jadi bersih ya tuh. Ini sekolah tuh emang kayak gini sekarang pengennya Arifan. Jadi memang hal-hal kayak gini dididik di sekolah itu efeknya itu nanti bakalan terbiasa dalam lingkungan sehari-hari. Jadi nanti murid-muridnya itu biasa berada di lingkungan yang bersih, yang nyaman. Mereka tidak akan betah kalau ketemu dengan hal-hal yang tidak layak. Setuju. Karena bagaimana kita belajar dengan baik dan dengan konsentrasi kalau lingkungan sekolahnya juga jorok dan kotor. Kalau udah bersih kayak gini, belajar juga lebih bersemangat dan setiap hari ke sekolah nggak ada istilah absen sakit. Bersih. Jadi kalau misalnya ada program rehabilitasi bangunan kayak gini tuh, akhirnya kan benar-benar bisa dijaga. Ini teman-teman yang cewek-cewek ini lagi ngapain nih? Nah, semangat teman-teman. Hai. Ini lagi ngapain nih? Ini lagi pembuatan satu kompos. Wah, rajin ya Anda ya. Biasa itu kayak gimana sih bikin pupuk kompos tuh? Jadi ini tuh nanti awalnya dikasih tanah dulu, terus dikasih urea, biopat yang kayak gitu. Ini ya. Lalu dikasih daun kering yang kecil-kecil. Harus kecil-kecil. Kenapa harus kecil-kecil? Biar mempercepat penguraian. Dari mulai proses ini sampai menjadi kompos berapa lama? 3 bulan. 3 bulan, lama banget. Proses. Cepet ya. Cepet loh itu. Pembusukan namanya ya. Iya. Yang penting kan bisa terurai ya. Berarti emang harus daun-daun ya dan harus jangan ada plastik kecil ya. Jangan ada plastik. Biasanya dimanfaatkan untuk apa sih? Bisa untuk tanaman. Tanaman. Pupuk jadi pupuknya ya. Wow, lanjutkan sayangku. Ini ada tim cowok-cowoknya. Ini lagi mengurai, ngaduk, mengurai tanah. Ini sebetulnya belum dicampur, nanti dicampur dengan sama ini. Bukan, dengan kotoran dari hewan. Jadi memang ini adalah program yang memang memberdayakan ya. Jadi biar lingkungan sekolah itu sehat. Kegiatannya memang dilakukan setelah habis pulang sekolah biasanya. Ada berapa banyak nih anggota? Dari tim sanitasi itu 8 orang. Kalau pengen bergabung bisa? Murid-murid yang lainnya. Kriteria kalau misalkan siswa yang lain pengen bergabung di grup kelompok sanitasi harus aktif aja. Mau aja ya intinya. Kenapa kamu dan teman-teman nih ada di grup ini bisa aktif di sini? Kenapa? Tujuannya. Awalnya kayak gimana? Awalnya tuh saya dan teman-teman melihat keadaan sekolah yang mungkin karena perawatannya kurang.
karena disebabkan oleh, saya juga ngerti lah tim sekolah itu kan membersihkan, bukan untuk membersihkan ini kewajibannya gitu. Hanya untuk lantai, untuk yang lainnya. Jadi itu tidak ada yang mengurus. Gitu. Kemudian inisiatif dan kepedulian kalian aja sehingga ada tim sanitasi. Kita, bikin program gitu untuk membersihkan atau mengganti pot-pot yang sudah rusak. Karena itu sudah tidak layak dipakai. Betul. Dan itu banyak loh di sekolah-sekolah biasanya kayak gitu. Dan kebetulan bulan-bulan kemarin itu ada program dari Puskesmas, yaitu KKR, Kader Kesehatan Remaja. Kebetulan ada sanitasi. Kebetulan banget nih kan saya. Di setiap sekolah ada atau memang hanya di SMA 1 Singaparna ini? Iya benar-benar. Ini biasanya di setiap sekolah ada atau hanya baru di sekolah ini? Kemungkinan sih baru di sini. Kemungkinan. Berarti memang program kesehatan di sini tuh udah berjalan ya. Selain sanitasi berarti ada apa lagi nih? Ada banyak dari 11 bidang. Apa aja? 11 bidang, sanitasi, PHBS, anti nafza. Udah itu toga. Topi. Bukan. Tanaman obat, kakak. Tenang. Ya, tanaman obat dan herbal ya. Lanjut. Untuk selanjutnya toga, pemeriksaan kesehatan. Ada pemeriksaan kesehatan juga. Kita lanjut nanti ke UKS. Yang diperiksa apa aja di sana? Tensi. Gula darah. Kita periksa yuk. Boleh antar kolesterol. Oh iya benar. Udah mulai berat sepertinya ini. Beban itu mah bukan beban hidup. Kita coba langsung aja ke kesehatan tadi? Pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan. Teman-teman makasih ya. Teman-teman semangat. Ayo. Ini ruangan UKS ya. Benar. Assalamualaikum. Wah, luas sekali. Luas kayak di RS ya. Iya benar. Ini tuh udah kayak ruangan puskesmas, benar. Klinik ya, enak nyaman ini. Terima kasih loh. Kita mau ke teh siapa ini? Ke Teh Raisa. Teh Raisa. Iya oke. Terima kasih. Assalamualaikum Teh Raisa. Halo Neng. Ya. Hai Raisa, cantik ya kayak Raisa penyanyi itu ya. Biasa. Oke. Kita mau ngeganggu kerjanya. Oke. Pak untuk tentang kesehatan ya, selanjutnya di teman saya aja. Oke, siap. Siap. Denda terima kasih ya. Lanjutkan silakan lanjut. Neng Raisa lagi sibuk apa ini hari ini di UKS? Hari ini lagi jaga rutin. Soalnya kan biasanya ada perawatnya yang jaga. Cuman hari ini perawatnya lagi sakit. Jadi dari KKR pemeriksaan kesehatan kita melakukan jaga diselingi gitu. Soalnya kan masih ada KBM juga ya pelajaran. Maksudnya perawat itu siapa, Neng? Ibu Rima, itu ada perawat yang beneran perawat hadir di sini setiap hari itu ada. Nakesnya berarti ya. Nakes kesehatannya langsung ya. Wow, itu emang biasanya setiap harinya suka ada aja kasus sakit atau apa gitu? Pasti ada. Biasanya apa keluhan dari siswa? Paling banyak mag sama pusing. Mah ya. Iya, karena mereka tuh ya itu bekalnya habis kayaknya. Jadi sarapannya kurang baik ya. Wah itu kita dulu ya, karena sarapannya telat, nggak sarapan jadi mah. Bener. Oke. Nih biasanya berarti kalau di sini bukan hanya untuk istirahat ketika sakit aja ya, tapi memang ada pengobatannya juga. Oke, wow. Ada pemeriksaan tensi juga katanya ya, berat badan. Mau ditimbang? Silakan duluan. Fobia sama timbangan. Selain tadi pemeriksaan kesehatan apa aja boleh diterangin kembali? Kalau biasanya kita rekap dulu ya secara manual, atau bisa juga kita karena ada inovasi baru nih. Jadi dari tim kreatif sekolah itu menciptakan sebuah aplikasi namanya EUKS. EUKS. Oke. Jadi aplikasinya tuh cuma bisa diakses di sini komputer UKS, dan itu tuh bisa secara otomatis gitu. Jadi ketika kita ngetik atau nge-input datanya, itu bisa langsung kelihatan di riwayat medisnya dia gitu, kayak berapa kali ke UKS. Klinik banget ini Maya, keren berarti banget. Kalau misalnya udah kebanyakan ke UKS tanpa sebab dan alasan, ya ini bisa jadi. Wah, ini mah keseringan mah, bandel berarti ya nggak diobatin. Ketahuan ada rekap medisnya di sini luar biasa. Biasanya yang petugas UKS di sini siswa ada berapa banyak? Biasanya dari KKR itu 12. 12. Wow. Ya, Aktif semua itu. Aktif. Nah, kenapa sih tertarik untuk gabung ke KKR? Itu kenapa?
Karena kan kebetulan saya juga anggota PMR. Jadi lumayan membuat saya palang merah Riri Ripan. Apakah mungkin ada mau jadi dokter nantinya, perawat atau apa? Ada? Oh iya. Oh benar. Calon dokter. Luar biasa sekali. Yang paling sibuk berarti hari Senin ya katanya ya. Kenapa selalu hari Senin yang paling sibuk ramai di sini? Wah soalnya suka membludak gitu. Kadang pas sebelum upacara juga kadang suka udah ada yang ke UKS karena berbagai keluhannya gitu. Ada yang sakit atau ada yang udah kecelakaan segala rupa ya. Yang paling apa namanya Teriri? Yang paling ada kasus yang paling berat misalkan berat nih yang pernah ditemukan selain mah kan sama riut apa kira-kira yang jadi kasus temuan kasus kesehatan siswa? Ada pas itu tuh dia pingsan tapi setelah pingsan itu jadi kejang-kejang gitu. Ya jadi dari pihak kita langsung rujuk ke puskesmas terdekat. Oke. Jadi emang udah kerja sama banget ya dengan puskesmas terdekat ya. Ya setidaknya mereka sudah tahu awal-awal langkah apa yang harus mereka kerjakan ya. Ini biasanya pembinanya berarti ada berapa orang ini untuk KKS? Pembina ada satu. Ada satu orang. Kita mau kenalan juga boleh nggak? Pembina OKS-nya boleh Ibu boleh, guru ya? Siap, boleh. Dipanggilin ya. Raisa cantik ya. Iya, ya Allah. Kita geser di sini ya. Raisa. Oh bukan. Ya, dengan pembina katanya. Oh, Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Rina. Ibu Rina ini Ibu. Ibu Rina, Ibu Desi. Saya Rifan, Teriri dari PDKT ya. Sudah mengganggu waktunya, mohon maaf. Ini kita benar-benar antusias banget dan senang banget ya. Ternyata nggak expect banget sekeren ini UKS-nya. UKS sekeren ini yang pernah kita jumpai. Ini yang paling keren sementara ini ya, luar biasa. Ini tuh kayak gimana sampai bisa sebagus ini Bu? Iya. Wah, kalau mau sebagus ini jatuh dulu. Jatuh bangun gitu ya. Jatuhnya lama, jadi jatuh baru bangun gitu. Jadi dulu asalnya kita nggak di sini, tapi yang bekas masjid di sana. Ya itu kan kecil, terus memang sulit. Akhirnya kita pindah ke aula. Setelah di aula ternyata tidak kondusif karena anak-anak kan olahraga ini. Jadi nggak terlalu ini. Kita nggak punya ruangan, sempat pindah ke ruang kepala sekolah. Saking tidak ada ruangan, pindah ke tempat kepala sekolah. Akhirnya alhamdulillah dapat dari pemerintah subsidi untuk ruangan. Alhamdulillah ruangan ini akhirnya bisa terpakai. Ya, bantuan. Ini asalnya dulu itu lab biologi. Lab biologinya pindah ke atas. Alhamdulillah ini bisa dipakai untuk. Oke, Ibu, apa sih yang membuat ruangan UKS ini menjadi kebanggaan? Apa saja di sini keunggulan ruangan ini atau juga fasilitasnya? Ada apa aja betul Bu? Ya, alhamdulillah di sini udah ada toilet menstruasi. Oke. Ya, itu emang bedanya apa sama dengan toilet biasa, Bu? Jadi nggak khusus untuk perempuan. Jadi untuk ganti kan kadang anak-anak kalau ganti pembalut di ruangan itu suka agak gimana gitu ya. Jadi di sini insya Allah lebih bersih, lebih steril lagi. Sudah disediakan pembalutnya, sudah disediakan trash bag untuk pembalutnya. Jadi tidak terbuka. Terus ada tisu juga, ada sabun. Wah, ini keren, privacy banget. Itu tuh satu hal yang memang membahagiakan banget untuk perempuan ya. Karena memang sometimes kita sibuk dan bingung banget kalau misalnya lagi banyak-banyaknya tuh harus kayak gimana. Orang tua itu akan regreg istilahnya ketika anaknya tuh sekolah di sini karena ketika main sudah nggak kepikiran apa-apa, sudah ada tempatnya. Bener. Ada apa lagi Bu? Di sini ada apa lagi ya? Ada aplikasi tentunya. Yang tadi cerita sama Raisa. Saya bangganya karena ini bikinan anak-anak kerjasama dengan guru IT-nya. Gitu. Walaupun masih sederhana, tapi ya alhamdulillah akhirnya kita mempunyai yang berbasis digital. Nanti coba kita lihat ingin ke sana ya Bu ya, jalan-jalan ya. Kita boleh jalan-jalan? Boleh atau yuk, kita boleh. Showing yuk. Ini benar-benar kayak klinik banget ya Arifan ya. Tensi ya Teriri ya. Iya benar. Arifan mau coba tensi? Nantilah habis syuting ya. Pasti tinggi ya. Enggak aman sehat. Mari. Oh ini ada yang dirawat juga ini siswa. Kenapa ini mah kayaknya nih ya? Dari tadi mungkin ya ada di sini. Udah dengan siapa ini namanya? Dandi. Kenapa Dandi? Pusing. Sering kesini atau jarang-jarang? Awas. Jarang Dandi. Kalau sering tanya ya kenapa sering ke UKS ya? Kan ada di aplikasi, tenang aja. Udah diperiksa apa aja tadi di sini? Tensi, terus sakitnya apa, terus dikasih obat. Apa katanya sakitnya apa?
Pusing. Oh, pusing. Ya karena kenapa? Saat makan, mikirin begadang. Mikirin beban hidup ya. Kayaknya menang jadinya ya begadang. Coba sehat ya. Ada berapa kasur, Bu? Ada 4. Jadi 2 untuk di laki-laki, 2 untuk dipisah. Iya benar, luar biasa kita lihat. Iya benar, karena kan emang SMA itu udah dewasa ya, Bu ya. Jadi memang mereka perlu privasi juga, Rifan. Yuk, boleh lanjut lagi ya, Bu ya. Area kita kemas sekarang, Bu. Kalau yang tadi Ibu sebutkan untuk toilet menstruasi yang ini, Bu. Iya. Oke. Wow, ini benar-benar privasi banget ya, Rifani. Ini benar-benar membahagiakan banget untuk perempuan-perempuan karena memang ini ada khusus untuk perempuan. Jadi benar-benar kita tuh apa ya, nggak khawatir. Karena kan kalau ke toilet umum kita khawatir ya, buangnya kemana, terus nggak ada fasilitas yang untuk kebersihannya yang kayak gitu. Wah ini luar biasa. Nyaman ini Mah ya. Ini nyaman banget. Jadi yang kesini cepat sehat, insya Allah. Mudah-mudahan jangan rajin-rajin kesini ya. By the way, katanya ada berhubungan dengan kesehatan mental. Ini apa yang ingin disampaikan? Boleh dilihat kamera dulu, Bu, biar yang nonton kali ini, wah keren nih, programnya keren. Gimana? Jadi kan di UKS ini untuk kader kesehatan remaja itu ada 11 bidang. Salah satunya adalah kesehatan mental gitu ya. Anak-anak di kesehatan mental ini berinovasi membuat web namanya Klinik Curhat. Di sana mereka post kayak artikel-artikel, terus ada klinik curhatnya. Tapi di klinik curhat itu anonim, tidak ada namanya. Kan biasanya anak-anak gak mau dikenal ya. Kalau misalnya kenal namanya takut dibully atau gimana gitu. Jadi ini tidak udah berjalan berarti, Bu? Baru seminggu ini. Oke. Berarti bisa diakses lewat websitenya. Oke. Nama websitenya apa? Berarti bisa diakses di handphone juga? Oh, bisa. Itu yang boleh curhat yang siswa di SMA 1 Singaparna aja. Baru di sini aja. Dan sejauh ini respon mereka kayak gimana, Bu, dengan adanya klinik curhat itu? Karena ini baru launchingnya seminggu, jadi baru sedikit orang yang tertarik. Tapi jangan khawatir yang mau punya keluhan, curhat aja. Ya. Nah itu ketika udah curhat di sana terus nggak diapain, Bu? Ada penanganan seperti apa? Konsul atau seperti apa? Baru konsul aja. Jadi lebih banyak ngedengerin sih. Kadang kan anak-anak lebih mau didengerin, jadi mereka cuma ngedengerin, mengarahkan. Kalau diminta solusi baru mereka mencoba mengarahkan sih, bukan memberi solusi gitu ya. Ibu, yang menjadi satu trigger atau latar belakang kenapa dirasa perlu banget punya klinik yang proper? Apa sih, Bu? Ya gimana ya, anak-anak butuh. Karena kalau mereka sehat, mereka bisa belajar dengan baik. Gitu. Keren, karena kalau sehat ya udah berprestasi, belajar dengan giat dan tidak sering bolos sekolah karena sakit gitu ya. Benar. Dan sejauh ini respon dari siswa-siswi kayak gimana, Bu, dengan hadirnya klinik yang ini luar biasa banget ini? Alhamdulillah responnya bagus, tapi karena bagus jadi pada betah kalau di sini. Itu benar. Padahal jangan betah-betah ya. Dilema ya. Bikin bagus betah. Tapi kadang mereka justru ke UKS bukan hanya untuk kondisi fisik, kadang mereka untuk curhat juga ke sini datangnya gitu. Bu mau curhat. Ini adem, ber-AC nggak sih, Bu, ini? Enggak. Tapi adem banget, Masya Allah. Tapi ini juga gak dinyalain. Adem loh ini. Karena bersih, Arifan. Bersih ya? Iya benar, karena bersih. Ini luar biasa. Jadi emang benar-benar program kesehatan di sekolah ini tuh sudah sangat berjalan ya, Rifan ya. Ini salah satu contoh sekolah yang memang sangat concern banget untuk kesehatannya. Jadi Baraya Sehat memang jangan khawatir kalau pengen memasukkan anak di sekolah di sini karena salah satu sektor kesehatannya juga diperhatikan. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain, terutama di Kabupaten Tasikmalaya, bahwa sekolah dengan kebersihannya dijaga, sanitasi dan juga mereka benar-benar ketat untuk kesehatan. Ini luar biasa menjadi modal awal untuk berprestasi. Betul, Bu. Ini buat Baraya Sehat Kabupaten Tasikmalaya nih yang ada di PDKT juga. Apa sih yang ingin disampaikan atau pesannya seperti apa untuk sekolah-sekolah lain juga? Seperti apa, Bu? Masing-masing ya, Ibu dulu boleh. Untuk sekolah yang lainnya ya, untuk sekolah yang lainnya, untuk tolong lebih diperhatikan kesehatan lingkungannya karena itu sangat berdampak untuk prestasi siswa. Betul. Ibu tambahkan? Untuk sekolah yang lain juga diusahakan membuat sekolah yang nyaman. Betul. Karena kan kalau kita nyaman, kita sehat, insya Allah kita tidak sakit. Nyaman tuh bukan berarti mewah tapi dijaga, dirawat. Luar biasa sekali. Terima kasih, Ibu. Ibu terima kasih. Lanjutkan aktivitasnya ya. Untuk SMA Negeri 1 Singaparna yang sudah ngajakin Riri dan juga Rifan untuk bisa hadir. Ngulik banget soal kesehatan yang ada di sekolah ini. Episode kali ini luar biasa, kita menjadi kayak muda kembali. Bener, mengenang zaman kita sekolah karena jujur Li, zaman kita sekolah sektor kesehatan belum seterperhatikan ini. Lapar nggak? Ke kantin yuk. Kantinnya bersih banget soalnya. Bersih banget. Jadi terima kasih. Nanti kita ketemu lagi
lagi di episode selanjutnya. Riri Rivan mau kemana lagi? Yang pastinya tetap di PDKT. Assalamualaikum. Assalamualaikum.